Selamat datang kembali si anak hilang Hector Bellerin. Pria atletis non-modis ini akhirnya comeback ke kampung halamannya, Barcelona, setelah sekian lama mengembara di negeri Ratu Elizabeth. Tadi pungkiri Bellerin ini dulunya adalah produk asli Akademi La Masia sejak usia dini. Tak heran bila bumbu nostalgia dengan klub masa kecilnya ini memunculkan pertanyaan bagi banyak orang. Akankah kembalinya Bellerin menginjakan kaki di tanah Catalunya akan berakhir manis? Momen-momen indah masa kecil Bellerin banyak ditinggalkan di La Masia. Buat yang belum kenal, Bellerin ini adalah produk asli Katalan. Lahir di tahun 1995, pemain berusia 27 tahun itu kini lebih banyak dikenal sebagai pemain Arsenal maupun model hits kenamaan. Bellerin telah memulainya di La Masia sejak usia belia. Pada tahun 2003 saat usianya masih menginjak 8 tahun, ia resmi bergabung dengan pusat pengembangan Barca dari tim U10B hingga tim U16A. Ia semasa kecil sudah menjadi fullback kanan dan sesekali menjadi winger kanan selama musim terakhirnya bersama tim U16A. Bakatnya sebagai fullback kanan sudah terlihat sejak kecil. Bellerin pandai menggiring bola dengan akselerasi dan kecepatannya yang kuat. Atribut keterampilan menyerangnya sebagai seorang fullback pun juga sudah terlihat. Ia lama ditempa oleh pelatih Garcia Pimenta bersama teman-teman seangkatannya seperti Grimaldo, Keita Balde, sampai Sandro. Kenangan indah selama kurang lebih 8 tahun di La Masia sejak 2003 sampai 2011 membuat Bellerin memutuskan sikap. Di 2011 ketika usianya menginjak 16 tahun, Bellerin memilih meninggalkan kampung halamannya dan melancong ke London Utara bersama Arsenal. Nah, saat itu juga perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional baru dimulai. Ia tercatat selama hampir 11 tahun membela Panji The Gunners. Di tim meriam London itu, ia mulai belajar. Namun ia ternyata pernah dipinjamkan beberapa bulan oleh Arsenal di musim 2013-2014 ke Watford. Barulah di musim 2014-2015 dirinya berhasil masuk di tim utama Arsenal. Waktu itu usianya masih 19 tahun. Ia makin memantapkan diri sebagai fullback kanan andalan bagi Arsene Wenger. Kepercayaan Wenger pada pemain-pemain muda membuka jalan Bellerin untuk bisa mengasah lebih tajam kemampuannya di level senior. Bersama Wenger dan Arsenal lah Bellerin akhirnya banyak menuai prestasi. Paling tidak, 4 Piala FA dan 4 gelar Community Shield mampu ia raih bersama gudang peluru. Seketika nama Bellerin semakin dikenal publik, radar bakat Bellerin kemudian tercium oleh pelatih timnas Spanyol ketika itu, Vicente Del Bosque. Bellerin dipanggil Del Bosque untuk dicoba di timnas Matador pada Piala Eropa 2016. Ia menjadi pelapis Juan Fran di sektor bek kanan. Oh iya, pria yang sangat swag dalam berfashion ini sejak namanya tersohor, mulai merambah dunia lain di luar sepak bola. Ia memiliki pekerjaan sambilan sebagai model. Bellerin sering terlihat tengah catwalk di acara fashion ternama. Berkat itu, ia mampu tersohor di dunia maya termasuk followersnya yang hampir mencapai 3,8 juta di Instagram dan 2 juta pengikut di Twitter. Lalu pertanyaannya, apakah jangan-jangan sekarang ini ia lebih cocok dan laku jadi model ketimbang pemain sepak bola? Terlepas dari pertanyaan itu, nyatanya ia tetap mengabdikan dirinya sebagai pemain profesional. Namun secara performa beberapa tahun terakhirnya di Arsenal cenderung menurun. Bellerin pun akhirnya dilepas musim 2020-2021 sebagai pemain pinjaman ke Real Betis. Di bawah gemblengan pelatih kawakan Manuel Pellegrini, Bellerin menemukan kembali sentuhannya. Sebagai bek kanan, ia punya peran kunci dalam mengantarkan tim asal Andalusia tersebut merengkuh trofi Copa del Rey musim lalu, serta finish di posisi kelima La Liga. Setelah mengesankan di Betis musim lalu, musim ini sesuai klausul ia harus pulang ke Arsenal.
Namun seiring dengan kebutuhan bek kanan Arsenal milik Arteta yang sudah ada Tomiyasu, Cedric bahkan Ben White, tak ada tempat lagi bagi Bellerin untuk bertahan di London. Ia pun mengharap Betis bisa menebusnya permanen musim ini. Namun sayang, krisis yang menimpa Betis musim ini membuat mereka tak bisa menebusnya. Dengan kemungkinan kembalinya ke Betis yang tertutup membuat Bellerin harus segera berpikir tentang masa depannya. Nah, dari celah itulah Barcelona masuk dengan penawarannya. Barca kebetulan masih mencari bek kanan yang cocok sepeninggal Alves maupun Des. Incaran awal Barca, yakni Azpilicueta pun meleset setelah ia memperpanjang kontraknya bersama Chelsea. Pilihan Barca tak banyak dan segera dijatuhkan kepada Bellerin menjelang deadline day. Bellerin akhirnya resmi menjadi pemain Katalan ke-6 dalam skuad Barca musim ini bersama Pique, Eric Garcia, Alba, Sergi Roberto, dan Busquets. Bellerin akhirnya sepakat mengakhiri 11 tahunnya bersama Arsenal dengan memutus kontraknya. Ia menandatangani kontrak di Barca hingga 30 Juni 2023 alias hanya 1 tahun dengan tidak ada kesepakatan lanjutan setelah masa kontraknya habis. Hal itulah yang memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa pemain yang masih berusia 27 tahun hanya diberi kontrak jangka pendek 1 tahun saja? Banyak yang menjawab jika Bellerin sebenarnya hanya ingin pindah ke Betis. Namun karena kondisi Betis yang tidak memungkinkan, ia memilih berlabuh ke Barca dahulu, sembari menunggu musim depan dengan kondisi Betis sudah stabil dan mampu membayarnya. Lah, kok bisa begitu? Apakah Barca hanya akan jadi batu loncatan untuk mengisi waktu kosongnya saja? Kalau benar adanya, kemungkinan performanya tak terlalu total dalam membela Barca nantinya. Namun, harusnya Bellerin tetap bersikap profesional. Terlebih, itu adalah klub masa kecilnya. Jika benar ia ogah-ogahan selama 1 tahun ke depan, bisa saja ia akan bernasib seperti para pendahulunya dari La Masia yang kembali lagi ke Barca, tapi gagal bersinar. Misalnya ada Traoré yang tidak bertahan lama dan dikembalikan lagi ke Wolves. Dulu juga sempat ada nama-nama seperti Luis Garcia di 2003 maupun Gerard Deulofeu di 2017. Namun terlepas dari itu, pelatih Barcelona Xavi lebih tahu akan kebutuhan didatangkannya Bellerin. Sisi bek kanan Barcelona memang sering menjadi masalah. Dalam kondisi sekarang, Xavi menginginkan ada 2 orang pemain dalam satu posisi yang kualitasnya tak jauh beda, sehingga tak perlu khawatir cedera dan absen serta memudahkan ia melakukan rotasi di tengah musim yang padat kompetisi ini. Jules Koundé yang baru didatangkan sebenarnya bisa menempati posisi bek kanan, seperti yang berhasil ia lakukan dengan baik ketika menghancurkan Sevilla 3-0 di La Liga. Namun siapa pelapisnya? Dengan kedatangan Bellerin tentu Xavi punya opsi terbaik untuk pelapis maupun rotasi. Bagaimanapun kisah kembalinya si anak hilang ini patut dinanti kiprahnya. Bellerin kini akan segera bernostalgia dengan mengenakan jersei kebanggaan merah biru. Ia pun diharapkan banyak fans agar kisahnya yang mungkin hanya singkat ini bisa berakhir dengan manis dan berkesan.